Selamat pagi pemirsa, Berita Nusantara kembali menyapa Anda pada hari ini. Sejumlah berita aktual akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Devania Rahma, inilah Berita Nusantara selengkapnya. Pemirsa, polisi menyebut kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara arah ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis pagi diakibatkan tingginya aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Polisi menyebut kemacetan panjang yang terjadi di Jalan Yosudarso, Jakarta Utara, arah ke Pelabuhan Tanjung Priok pada Kamis pagi diakibatkan tingginya aktivitas bongkar muat di pelabuhan. Menurut dia, ada beberapa titik kemacetan pada Kamis pagi mulai dari pos 9 Pelabuhan Tanjung Priok dan depan NPCT 1. Kendaraan di Jalan Yosudarso didominasi kendaraan besar yang ingin masuk pelabuhan. AKBP Doni mengimbau agar pengendara non-angkutan bisa mencari jalur alternatif lain dan tetap berhati-hati. Ia menduga volume bongkar muat tinggi karena masuk ke area NPCT 1, New Priok Container Terminal 1, Bah Priok dan GICT padat. Sebelumnya, Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara mengantisipasi kemacetan akibat antrean truk peti kemas yang akan masuk kawasan Pelabuhan Tanjung Priok usai libur Idul Fitri 1446 Hijriah dan cuti bersama. Ia mengatakan antisipasi yang dilakukan adalah melakukan rapat bersama pemangku kebijakan, mulai dari PT Pelindo sebagai pengelola kawasan, Polres Pelabuhan Tanjung Priok, Polres Metro Jakarta Utara, Satpol PP, dan lainnya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, petugas Satres Narkoba Polres Jombang menangkap 5 tersangka pengedar narkoba. Berbareng itu, dari tangan tersangka disita sabu-sabu sebanyak 3,5 ons senilai 350 juta rupiah. Petugas Satres Narkoba Polres Jombang menangkap 5 tersangka pengedar narkoba. Berbareng itu, dari tangan tersangka disita sabu-sabu sebanyak 3,5 ons senilai 350 juta. Kasatres Narkoba Polres Jombang AKP Ahmad Yani mengatakan, kelima tersangka ditangkap di lokasi berbeda dalam 3 kasus penyalahgunaan narkoba. Pertama, diamankan Aryadi alias Acong, 30 tahun, warga desa Watu Sumpa, Trowulan, Mojokerto, dan Awang Hirmanto, 25 tahun, warga desa Mojo Trisno, Mojo Agung, Jombang. Keduanya ditangkap Senin 24 Maret 2025. Dari tangan kedua residivis kasus narkoba tersebut, polisi menyita barang bukti 7 paket sabu siap edar seberat 158,0,5 gram. Dari pengembangan kasus ini, polisi meringkus pengedar narkoba lainnya, yakni Ali Fikri Firmansyah, 33 tahun, warga desa Buduk Sidorejo, Sumobito, Jombang, pada Selasa 25 Maret 2025. Dari tangan Ali, disita sabu sejumlah 7,78 gram dikemas 7 paket. Kecuali itu, polisi juga meringkus 2 pengedar narkoba lainnya, masing-masing Muhammad Iwan alias Jeber, 32 tahun, dan Usofan alias Osin, 30 tahun, warga desa Sidokerto, Mojowarno, Jombang. Mereka diamankan saat sedang meranjau narkoba di Jalan Raya Selorejo, Mojowarno pada Selasa 8 April 2025. Dari tangan keduanya, polisi menyita sabu 173,12 gram dikemas 41 paket plastik. Tersangka ditangkap saat meranjau barang bukti. Dari total penangkapan 5 pengedar narkoba ini, polisi menyita 3,5 ons sabu. Saat ini, kelima tersangka ditahan di sel Mapolres Jombang. Mereka dijerat pasal 114 ayat 2, pasal 132 ayat 1, dan pasal 112 ayat 2, pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Berita Nusantara, ibu rumah tangga berinisial EW, 54 tahun, asal desa Bambe, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik, yang sebelumnya tenggelam di Sungai Kalimas, akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa.
Ibu rumah tangga berinisial EW 54 tahun asal desa Bambe, Kecamatan Driorejo, Kabupaten Gresik yang sebelumnya tenggelam di Sungai Kalimas akhirnya ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kepala BPBD Gresik Sukardi menyampaikan bahwa korban ditemukan pada Kamis 17 April 2025 sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat atau pada hari ketiga pencarian oleh warga di sekitar sisi sungai wilayah Kabupaten Sidoarjo. Lebih lanjut disampaikan Kardi, jenazah korban EW kemudian dibawa ke Rumah Sakit Ibnu Sina untuk dilakukan visum. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang ibu rumah tangga berinisial EW diduga bunuh diri dengan loncat dari perahu tambangan yang menghubungkan desa Bambe Driorejo dengan desa Krembangan, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Selasa 15 April 2025 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kapolsek Driorejo Kompol Musihram mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Roni 24 tahun yang bekerja sebagai juru tambang, korban EW yang menggunakan daster warna coklat datang berjalan kaki kemudian menyeberang menaiki perahu tambangan dari arah desa Bambe menuju desa Krembangan, Kecamatan Taman Sidoarjo. Mengetahui ada penumpang yang jatuh ke sungai, Roni langsung mencoba menyelamatkan dengan cara meloncat ke sungai menggunakan pelampung. Pada pencarian hari pertama, tim gabungan belum membuahkan hasil lantaran terkendala derasnya arus sungai. Diduga penyebab EW terjun ke sungai karena sakit dan mengalami depresi. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, aksi brutal seorang oknum polisi diduga dari Polrestabes Palembang, Bribkario Rolando Manurung, memicu kemarahan publik setelah diduga menganiaya mantan kekasihnya, Wina Septianti, hingga babak belur. Aksi brutal seorang oknum polisi diduga dari Polrestabes Palembang, Bribkario Rolando Manurung, memicu kemarahan publik setelah diduga menganiaya mantan kekasihnya, Wina Septianti, hingga babak belur. Insiden tersebut terjadi di dalam mobil pelaku di kawasan kos-kosan Jalan Dwi Kora, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Selasa 15 April 2025 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Korban Wina mengaku diserang setelah pelaku melacak nomor ponselnya dan mendatanginya tanpa pemberitahuan. Selain kekerasan fisik, Wina mengaku masih diteror pelaku melalui media sosial meski hubungan mereka telah lama berakhir. Ia berharap pihak kepolisian dapat segera menangani kasus ini dan memberikan rasa aman bagi dirinya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan saat ini sedang menyelidiki kasus tersebut. Pelaku terancam dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Awalnya, pelaku meminta korban masuk ke dalam mobil untuk berbicara, namun pertemuan berubah menjadi kekerasan setelah keduanya terlibat cekcok. Tak hanya menganiaya, pelaku juga sempat mengacungkan senjata api ke arah warga yang mencoba melerai kejadian tersebut. Aksi ini membuat warga di sekitar lokasi panik dan berlarian menyelamatkan diri. Korban mengalami luka memar di beberapa bagian tubuh akibat pukulan dan cakaran pelaku. Merasa terancam, Wina segera melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda Sumatera Selatan. Sementara itu, Kabid Propam Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Dadan Wahyudi juga memastikan laporan korban sedang ditangani secara serius. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di berita Nusantara pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di sejumlah titik wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon tumbang di sejumlah titik wilayah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hujan deras disertai angin kencang terjadi di wilayah Karawang pada Jumat siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kondisi itu berlangsung sekitar 10-20 menit. Kondisi itu mengakibatkan sejumlah pohon tumbang dan banyak pula pepohonan besar yang batangnya patah akibat terhempas angin kencang saat hujan deras. Peristiwa itu terjadi di sejumlah titik di wilayah Teluk Jambe Timur, bahkan ada pula gerobak dan bangunan pedagang kaki lima yang rusak akibat terhempas angin kencang. Kejadian pohon tumbang dan patah akibat terhempas saat hujan deras yang disertai angin kencang sempat mengganggu arus lalu lintas. Pepohonan yang tumbang dan patahan batang pohon jatuh ke jalan raya, seperti di beberapa titik ruas Jalan Perumnas, Teluk Jambe. Selain itu, ada pula tumbangnya pepohonan serta patahan batang pohon yang mengenai bangunan.
Sementara itu, setelah hujan deras yang disertai angin kencang berakhir, petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang turun ke sejumlah titik pohon tumbang. Petugas bersama masyarakat kemudian bergotong royong, khususnya menangani pepohonan yang mengenai bangunan dan ke jalan raya. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, salam berita Nusantara.